Seorang anak perempuan bermata biru ini sekilas terlihat seperti anak-anak normal pada umumnya. Semuanya berubah menjadi mimpi buruk, mencubit dan meremas alat kelamin adik laki-lakinya, dan yang paling parah adalah ia melukai alat kelaminnya sendiri sampai berdarah dengan cara melakukan masturbasi ekstrim di tempat umum. Who else would you like to stick pins into? Mommy and Daddy. What would you like to have happen to them? When he touched my vagina, hurted a lot until it bled. Video yang akan Anda saksikan ini adalah sebuah percakapan antara terapis dan si Beth yang mungkin akan mengganggu kenyamanan Anda. Have you ever rubbed your private parts? Do you do it a lot? A lot. How much do you do that? About every single day in Lexington. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Babab Nizar. Di video kali ini saya akan mengisahkan sebuah perjalanan hidup dari Beth Thomas. Dia adalah seorang anak perempuan yang mempunyai latar belakang yang sangat kelam. Di masa kecilnya ia sempat dijuluki sebagai Child of Rage, sebuah julukan untuk seorang anak perempuan penderita gangguan mental Reactive Attachment Disorder atau RAD, yang didefinisikan sebagai gangguan interaksi dan hubungan sosial yang didasari oleh pola asuh yang sangat tidak memadai. Atau sederhananya, RAD adalah sebuah cerminan dari situasi yang tidak adanya ikatan yang terbentuk secara sehat antara anak dan orang tua. Beth Thomas pernah menjadi berita utama di tahun 80-an dan di awal 90-an. Setelah diketahui dia menjadi sebuah teror untuk kedua orang tua angkatnya, dan ia sering melakukan kekerasan terhadap adik kandungnya sendiri. Kisah ini akan menjadi kisah yang sangat menarik untuk kita bahas. So, siapkan amunisi cemilan dan minuman ringan untuk menemani kisah lengkap di video ini. So ladies and gentlemen, saya Babab Nizar dan inilah Beth Thomas. Are people afraid of you, Beth? Beth Thomas saat itu baru berusia 6 tahun. Seorang anak perempuan bermata biru ini sekilas terlihat seperti anak-anak normal pada umumnya. Namun di usianya itu, dia sempat mengejutkan dunia setelah film dokumenter yang mengisahkan tentang kehidupannya ini mulai disiarkan di televisi nasional di negara Amerika. Who's afraid of you, Beth? John. Your brother. And what is your brother? Why is your brother afraid of you? Because I hurt him so much. Dengan tenang dan tanpa rasa takut, si Beth ini menceritakan tentang momen di mana ia pernah berkeinginan untuk membunuh adiknya sendiri. Dan ia juga menjelaskan bahwa ia berkeinginan untuk membunuh kedua orang tua angkatnya. Ia bahkan mengakui bahwa ia pernah mengambil sebuah pisau dari dapur dan disimpannya dengan tujuan agar ia bisa menusuk adiknya di saat adik laki-lakinya sedang tertidur. Kisah Beth ini berawal ketika Beth Thomas berusia 1 tahun. Ibu kandungnya meninggal dunia, meninggalkan dia dan adik laki-lakinya bersama ayah kandungnya. Selama Beth diurus oleh ayah kandungnya, Beth selalu mendapatkan pelecehan yang begitu ekstrim dari ayah kandungnya. Ia mendapatkan pelecehan secara seksual, fisik maupun mental. Yang pada akhirnya dia dan Jonathan, saudara laki-lakinya, diadopsi oleh pasangan suami istri yang begitu religius. Tim Tennant adalah seorang pendeta di sebuah gereja metodis kecil di Amerika bagian selatan. Ia bersama istrinya Julie Tennant telah menikah selama 12 tahun, namun mereka belum dikarunia anak satupun. Yang kemudian mereka memutuskan untuk mengadopsi anak. Meskipun Tim menyebutkan bahwa sebenarnya ia dan istrinya tidak membutuhkan seorang anak untuk membuat hidup mereka agar lebih lengkap. Mereka sudah mempunyai kehidupan yang bahagia sebelumnya. We did not need children to make our lives complete. We felt secure in ourselves and secure in our relationship. But we wanted to share that with somebody else. And we felt like we had a lot to pass on to a child. And that was what we really wanted to do. Tujuan mereka mengadopsi anak tidak lain hanya untuk membagi kebahagiaan dan mentransmisikan kelengkapan mereka kepada anak-anak yang telah diterlantarkan oleh keluarganya. Julie Tennant, sang istri dari Tim, lebih terlihat bersemangat mengenai ide tentang adopsi ini. Bahkan ia mengatakan bahwa hal tersebut adalah sebuah mimpi yang bisa menjadi kenyataan untuk mereka berdua. Yang pada akhirnya di bulan Februari tahun 1984, mereka dikabari oleh sebuah yayasan tentang ketersediaannya untuk mengadopsi 2 orang anak, yaitu Beth Thomas dan adiknya Jonathan. Pasangan ini cukup terkejut dengan prosesnya yang begitu cepat dan singkat. Dan juga pasangan ini sebelumnya diberitahu bahwa kedua anak ini yang mereka akan adopsi ini adalah anak-anak yang normal, yang sehat, tidak mempunyai masa lalu yang buruk.
Dan anak-anak ini bagaikan sebuah kertas yang siap untuk digambar, katanya. And when the phone call came, it was like, at last it's here. It seemed like a miracle. It had happened so quick. We'd heard of couples having to wait 5-10 years on a child, and here we had 2 young children. It was like the answer to our dream. Namun kemudian, setelah mereka mulai mengadopsi kedua anak ini, semuanya berubah menjadi mimpi buruk. Tim dan Julie mulai mengetahui latar belakang dari kehidupan anak-anak ini. Mereka menemukan beberapa fakta mengejutkan bahwa kedua kakak beradik ini sebelumnya hidup dalam kondisi yang sangat memprihatinkan. Bahkan kedua anak ini menunjukkan tanda-tanda bahwa mereka telah mendapatkan perilaku pelecehan atau kekerasan. Jadi, sebelum kedua anak ini diadopsi, si Tim sama si Julie ini mendapatkan informasi bahwa mereka berdua selalu ditinggalkan di dalam kamar yang kotor yang tidak terurus oleh ayah kandungnya sendiri, dan hanya diberikan 1 box sereal untuk makan mereka di setiap harinya. Tak hanya itu, Beth selalu dilecehkan secara seksual oleh ayah kandungnya sendiri. Sementara si Jonathan, adik laki-lakinya si Beth ini, ia selalu ditinggalkan berbaring begitu saja di tempat tidur yang lembab, dikelilingi air kencingnya sendiri dan popok yang penuh dengan kotoran. Akibatnya bentuk kepala Jonathan terlihat tidak normal karena ia menghabiskan waktunya hanya berbaring selama berbulan-bulan di kasurnya tersebut. Jadi si Jonathan ini mempunyai kelainan karena sering dibaringkan selama berbulan-bulan. Jadi si Jonathan ini dari bagian punggung sampai ke kepala bagian belakangnya ini terlihat rata. Sementara dahinya memiliki benjolan. Kurangnya stimulasi telah mempengaruhi kemampuan saraf motoriknya si Jonathan ini. Dia tidak bisa mengangkat kepalanya dan juga tidak bisa berbaring seperti bayi normal pada umumnya. From several sources, we discovered that they didn't have enough food to eat. That perhaps even Beth went all day, maybe with just a box of Kick cereal. John himself was found in a bassinet with little patches of urine all over it, and a dirty diaper, and a couple of bottles at his feet that had curdled milk, and the back of his head was completely flat. The front of his head had bulged out, and at 7 months he couldn't raise his head, couldn't roll over. He was just had no stimulation. Sementara di sisi lain, Beth mulai menunjukkan sikap agresif dan perilaku seksual yang semakin hari bertahap semakin meningkat. Sikap agresif si Beth ini ditunjukkan kepada adik laki-lakinya, juga kedua orang tua angkatnya, seperti memukul, menendang, menggunakan peniti untuk menusuk, mencubit dan meremas alat kelamin adik laki-lakinya, dan yang paling parah adalah ia melukai alat kelaminnya sendiri sampai berdarah dengan cara melakukan masturbasi ekstrim di tempat umum. Ia bahkan membuat pengakuan tentang keinginannya untuk menghabisi nyawa kedua orang tua angkatnya dan juga adiknya. Sebagai orang tua angkatnya, Tim dan Julie mulai merasa khawatir dengan kondisi tersebut. Maka dari itu mereka mulai membawa Beth ke seorang dokter bernama Ken Magid. Ken Magid adalah seorang psikologis klinik yang memfokuskan diri terhadap anak-anak yang mengalami pelecehan atau kekerasan. Dan kemudian si dokter Ken ini mulai mempelajari perilaku Beth dengan melakukan interview yang disajikan dalam sebuah video di saat Beth masih berusia 6 tahun saat itu. At nighttime, what do your parents do to your door? Lock it shut. Why do they lock it shut? Because they don't want me to hurt John. Right. And they're kind of afraid of hurting John? Of you hurting John? Okay. Are they afraid that you might hurt them? Yep. Selama melakukan sesi terapi, Beth terlihat seperti anak-anak yang tidak mempunyai arahan dan juga terlihat lelah. Ia seperti seorang anak yang ditakdirkan untuk menjadi seorang pembunuh yang sama sekali tidak punya rasa empati sedikit pun. Would you, Beth? When would you do it? Nighttime. Okay. Why would you do nighttime? Because I don't like them seeing me do it. But they can feel me do it. And what would you do to him, Beth? Okay. What would you stab him with? A knife. Do you ever stick pins in people? Who? My brother. Okay. Do you do it a little bit or a lot? A lot. Okay. And what are you trying to do to your brother? Kill him. Why do you want your brother to die?
because I was hurt so bad, and I don't want to be around people. Okay. Who else would you like to stick pins into? Mommy and Daddy. What would you like to have happen to them? Nah. Beth dan adiknya si Jonathan ini lahir dari keluarga yang disfungsional. Ayahnya adalah seorang pecandu alkohol, sementara ibunya sering mengabaikan pengasuhan anak sejak dini dan meninggal di saat Beth berusia 1 tahun. Beth dan John mempunyai seorang kakak perempuan, namun ia jarang berada di rumah semenjak ia mulai bekerja di salah satu strip club di daerah tersebut. Dan yang paling parah adalah, ayahnya si Beth ini sering melakukan pelecehan seksual kepadanya dari sejak ia berumur 1 tahun sampai Beth berusia 3 tahun. Yang pada akhirnya, Dinas Sosial mencabut hak asuh anak terhadap ayah kandungnya dan mulai merawat Beth dan juga si Jonathan ini. There was a nightmare that she had. The nightmare was about a man who was falling on her and hurting her with a part of himself. Tell me about your birth father. What was that nightmare like? When he touched my vagina Okay. until it bled, hurted a lot until it bled, and wouldn't feed me a lot. He'd hit on me, wouldn't be very nice to me. How old were you? 1. And in your nightmare, what happens? I get real scared. Where are you in the nightmare? What happens in the dream? I'm in the house, upstairs. And then what happens, Beth? When he comes upstairs and hurts. How do you feel when you talk about this? Scared. Like, Where's your birth father? What's he doing? he's right there, and there's his hand. His hand's right there. Where? Right there. You can't hardly see it because it's green. What's it touching? My vagina. And what is your birth father doing? Hurting it. Your face looks sad. Can you tell me about that? It's crying. There's dots of the tears. Dalam video tersebut, si Beth ini mengisyaratkan bahwa ia telah dilecehkan secara seksual oleh ayah kandungnya sendiri. Dampak dari pelecehan dan perlakuan yang dialami di masa kecilnya mengakibatkan kemarahan yang tidak terkendali. Sehingga si Beth ini tidak dapat mengembangkan rasa empati, kasih sayang, atau rasa percaya kepada siapapun. Bahkan ia tidak diajarkan untuk menumbuhkan hati nurani sebagai anak normal pada umumnya. Dan semuanya ia lampiaskan kepada adik kandungnya sendiri. Does your brother have private parts? Yeah. Yeah. What is his private parts? Penis and butt. And what do you do with your brother, with his private parts, Beth? I heard it. Tell me about it. What do you do? Now, I pinch it. Squeeze it. Kick it. When you do things to your brother's private parts, what does he say? Stop. Okay, tell me that. Well, he says stop, but I don't stop. Do you hurt him? A lot. Okay. And would you like to do that to other boys? When I caught her with Jonathan one morning, she was molesting him. He was crying and his pants were down, and I said, Beth, what's happening? And she said, I pulled his penis and put my finger up his anus. And I said, didn't he say to stop? And she said, yeah, he did. And I said, did you? And she said, no. Akibatnya, dari perlakuan bejat ayah kandungnya, Beth juga sering melakukan hal-hal yang sangat mengejutkan sekaligus memprihatinkan terhadap dirinya sendiri. Sebagai informasi, video yang akan Anda saksikan ini adalah sebuah percakapan antara terapis dan si Beth yang mungkin akan mengganggu kenyamanan Anda. Have you ever rubbed your private parts? Do you do it a lot? A lot. How much do you do that?
Not every single day in Lexington. I did it every single day until it got real bad and messed up, and I had to go to the doctor, and I did not like it. What do you mean by real bad? Well, it looked real raw, got all kinds of boo-boos on it, germs, a lot of stuff from my hand. And it bled? Mm-hmm. She started to masturbate at inappropriate times. I remember one time, specifically, when we were at the hospital waiting for Tim to come out. He was there visiting, and Beth and John were in the back seat, and I turned around, and she had her legs spread and was masturbating in a public parking lot. And I had tried to explain to her numerous times before that that's private area, you don't do it in public places, and gone over that with her, and it never seemed to faze her. And Julie, how often would your daughter masturbate? daily, constantly. Tidak hanya itu, ia bahkan melakukan penyiksaan terhadap 4 hewan peliharaannya. Sebagian dari hewan tersebut bahkan mati mengenaskan. Dan yang mengerikan di sini adalah Beth bercerita dengan santai dan menganggap hal ini biasa saja. Seperti halnya seorang anak kecil bercerita tentang di saat ia bermain dengan mainannya sendiri. Do you have animals, Beth? 4 of them. Can you tell me their names? Clyde, Shuggy, Darcy, and Annie. And Daddy said a day ago that there was a stray cat who did not have a home, so Daddy was taking care of it and took it to the vet when he had his flight to go. And what do you do to the animals, Beth? Stick them with pins Do you stick them a little bit or a lot? a lot, What are you trying to do to the animals, Beth? kill them. What do they do when you stick them with the pins? Well, Annie cries. She's a dog. Let's talk about what happened once when you were smaller, when you found some baby birds in a tree. What did you do then? I took them out. And what did Mom say to you? That the mother will not come back if somebody touches her baby. Are the baby birds kind of small? Can you describe them for me? Well, they don't have their eyes open, but they can hear me, and they look up. Are they kind of helpless? Little baby birds? Can they fly? No. Can they run away? Yes. They can? Are they easy to catch or hard to catch? Hard. Yeah. Well, it's hard to remember. With the baby birds, what did you do? Took them out of the tree. And what did you do with them? Played around too rough. Also, when at the end, I picked it up and I thought it was Dad, and I came to say, "Mommy, is this bird dead?" And she said, she called Daddy and said, "Tim," and Daddy came and I think I remember that they said yes. And so the little baby birds die? I don't know. You don't remember? I just remember that I think I remember that Mommy and Daddy said the last bird we got was dead. Do you know what Mom said to me? She said that all of them were dead. Did you squeeze them? Did Baby Beth squeeze them? You're doing a good job, honey. Go ahead and tell me what happened. I squeezed them. And what happened? They died.
Bahkan si Beth juga memberikan pengakuan bahwa ia berkeinginan untuk menghabisi nyawa kedua orang tua asuhnya. Meskipun ia tidak pernah membunuh orang, namun ia sudah menyiksa hewan peliharaan keluarganya dan membunuh sebagiannya. Dengan cara ia menyampaikan hal-hal mengerikan tersebut, ia menunjukkan bahwa ia tidak mengerti atas rasa sakit atau rasa takut yang ditimbulkan terhadap orang lain. But this kind of aggression at our animals and even at our brother Jonathan was beginning to grow to such an excess that our life was miserable at home. John would cry in the mornings and say his stomach hurt. For the longest time, we thought maybe this child has some problem with his intestinal area, or maybe he has allergies, and so we're trying to get all that checked out. Come to find out, Beth was coming out of her room and hitting him in the stomach. And so, as a last resort, just to protect him, we had to tie our door shut. So I guess for the last 3 or 4 months now, we've had to tie her in at night, sort of barricade her. Si Beth mulai mencari waktu yang tepat. Ia menunggu agar kedua orang tuanya ini tidak melihatnya dalam melakukan aksi kejamnya, seperti memukul perut adiknya dengan keras. Dengan tambahan, Beth menusukkan peniti atau jarum pada adiknya sendiri. Dan situasi ini sudah tidak dapat dikendalikan lagi oleh kedua orang tua asuhnya, yaitu si Tim dan si Julie ini. Beth benar-benar di luar kendali. Yang pada akhirnya, kedua orang tua asuhnya ini terpaksa memasang gembok di pintu kamarnya Beth dan mengunci di malam hari untuk mencegah Beth melakukan hal-hal yang tidak diinginkan di saat Tim dan Julie, si orang tua asuhnya ini, sedang tertidur. Terlepas dari kasih sayang yang Beth dapatkan dari kedua orang tua angkatnya, Beth melampiaskan semua kemarahannya kepada dirinya sendiri, kepada adiknya, dan juga kedua orang tua angkatnya. Well, I noticed several, like paring knives in the kitchen, missing. And my first thought was Beth. And I felt a little guilty about it at first. I thought, nah. But I really didn't even mention it to her. They had been gone several weeks. She was sitting at the table drawing and mentioned to me, "What do those knives look like that are gone, Mom?" And I said, "What knives, Beth?" And she said, "Weren't they kind of silver and about this big?" And I knew then, and then this little smile that's not a sweet smile, but a malicious type of smile. And I knew then, I thought, she's got them. Tell me about the knives. Where did you get them? From the drawer. And where else? Do you remember? Mm-hmm. Tell me about it. I got them from the dishwasher. What kind of knives? Big sharp ones. And what do you want to do with those knives? Kill John and Mommy with them, and Daddy. Si Beth ini dengan santai mengakui keinginan sadisnya, dan tindakan kekerasannya di setiap hari menjadi semakin kejam dan sangat menakutkan. Dan di saat itu, ia sudah memiliki senjata untuk menyelesaikan apa yang dia inginkan. And when Mommy asks you about where the knives are, what do you say? I don't know where they are. What did you think she might do with the knives? My first thought was Jonathan. And the reason we thought that was that by this time, she had tried to kill John on several occasions and openly admitted that. In the basement, she was hitting his head against a cement floor. I heard his screams and ran down and had to literally pull her hands off, and she looked wild-eyed. Did you get real mad at him? Did you hit his head real hard? Tell me about it. How many times did you do it? A lot? What was the floor like? Cement. And what happened to your brother? Tell me about it. His head hurt real bad, but his chin, he had to have stitches in it. Could you stop? Use your words, Beth. No.
Okay. What was your brother doing when you were doing this? Playing with the toys. Okay. Was he asking you to stop when you were doing it? What was he saying? He said, Beth, stop. And what did you do? That didn't stop. I just kept on hurting him. What were you thinking when you were doing that? Thinking of killing him. How did you stop? What made you stop? When I heard Peter walking across the kitchen, Mm-hmm. it made me stop because I thought Mommy and Daddy were coming. Okay. Did Mommy come? What did she do? She sent me to my room. Okay. And what if Mom didn't stop you? What would you have done? Kept on doing it. Ledakan kemarahan dengan perilaku kekerasan yang Beth lakukan terhadap si Jonathan ini, adik kandungnya sendiri, mengakibatkan si Jonathan harus dilarikan ke rumah sakit. Setelah Beth membenturkan kepala Jonathan ke lantai beton secara berulang-ulang kali dengan tujuan ingin menghabisi nyawa adiknya sendiri ini. Di sini terlihat jelas bahwa si Beth ini mempunyai masalah kejiwaan yang cukup serius. Atas kejadian tersebut, akhirnya si Dr. Ken ini, si ahli psikologi ini, sangat mengkhawatirkan keselamatan keluarga si Beth ini. Dan ia menyarankan agar si Beth ini dipisahkan untuk sementara dari keluarganya. Kemudian, pada bulan April tahun 1989, orang tua angkatnya Beth ini akhirnya membawa Beth ke sebuah yayasan atau lembaga khusus yang menangani anak-anak pengidap RAD atau gangguan kejiwaan yang dialami oleh si Beth ini. I have children that have killed numerous times. Cold-blooded family members, neighbor children killed them. And they can do it. Makes my blood run cold just thinking about 9 years old. People don't think a 9-year-old is capable of cold-blooded murder, but they are. That attachment break does severe damage to the heart, the ability to care and the ability to love. If they don't care and they don't love, they're capable of anything. Lembaga ini dikenal sebagai sebuah yayasan yang ketat yang telah berhasil menangani beberapa kasus untuk anak-anak yang berbahaya bagi dirinya sendiri ataupun lingkungannya. Di lembaga ini, si Beth tinggal dengan anak-anaknya yang lain yang lebih berbahaya dari si Beth. Sebagian anak-anak yang tinggal di lembaga ini telah menghabisi nyawa banyak orang dengan tanpa ada rasa penyesalan sedikit pun. Mereka anak-anak kecil yang berdarah dingin. Mereka semua bernasib sama seperti Beth. Nah, terapi yang diterapkan di lembaga ini terdiri dari penerapan pembatasan yang sangat ekstrim. Beth harus meminta izin untuk semua yang ia inginkan, termasuk di saat ia mau minum dan pergi ke kamar mandi. Tujuannya adalah untuk membangun harga dirinya, sehingga hal ini bisa merubah pandangan mereka terhadap diri mereka sendiri. Beberapa bulan setelah Beth mengalami perawatan yang ketat, dalam lingkungan yang penuh dengan kendali dan kasih sayang, Beth mulai menunjukkan kemajuan yang lebih baik. Kemudian si dokter terapisnya pun mulai melonggarkan beberapa kontrol. Semakin hari, Beth menunjukkan beberapa tanda-tanda perkembangan yang lebih baik dalam dirinya. Dan dia mulai mengembangkan pengetahuannya tentang mana yang baik dan mana yang salah. Ia mulai merespon dengan kasih sayang dan mulai menghadapi permasalahan dengan hal yang lebih positif. Ia mulai menjalani sekolah di sekolah umum dan mendapatkan beberapa teman di gereja setempat. Bahkan, ia mengikuti kegiatan paduan suara atau choir di gereja tersebut. Beth, would you like to say grace, please? Dear Heavenly Father, thank you for this good day and everybody doing good. In Jesus' name, amen. 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 They believe that they're evil. They believe they're from the devil. They believe that they are not a person of value. And we have to change that, and we have to build that from a child who's nothing, who's a bad kid in their own mind, to a child who's valuable and loving, and they see themselves as that. Terapi dalam bentuk berkontak langsung dengan binatang pun seperti memberi mereka makanan, memelihara dan menjaga binatang peliharaan. Hal ini membantu ia untuk menumbuhkan rasa empati dalam dirinya sendiri. Ia mulai tertawa dan berinteraksi dengan makhluk hidup lainnya. Dan bahkan ia tidak ragu untuk memeluk dokter terapisnya di waktu-waktu tertentu. Hanya dalam waktu kurang dari 1 tahun, sikap Beth ini berubah secara drastis. Do you know where that anger came from? That's when my birth dad hurt me. I had it all inside and I remembered it and I started doing it.
And what did that do when it was inside you? It made me want to hurt people really bad. And who did you hurt? My brother, my mom and dad, and animals. And animals. Who did it hurt the most? My brother, Who did it hurt the me. most? Why don't you tell me that? It hurt me the most. How did it hurt you the most? Because when I hurt other people, Beberapa bulan sebelumnya, Beth mengakui bahwa ia mempunyai keinginan untuk menghabisi nyawa seluruh anggota keluarganya. Namun di video yang baru saja Anda lihat, Beth menunjukkan perubahan yang sangat besar. Gadis kecil ini mulai menunjukkan penyesalan karena telah memperlakukan adik kandungnya dengan kasar. Dia sudah tidak pernah menyakiti dirinya lagi. Dan yang paling penting di sini adalah ia mulai menunjukkan rasa empati dan memiliki hati nurani. I'm burning my good self. How do you feel right now, Beth? Sad. It's kind of tough to talk about, isn't it? Yeah. It is. Video yang baru saja Anda saksikan adalah video wawancara terakhir Beth Thomas di akhir Desember tahun 1989. Dari sejak itu, ia tetap membutuhkan terapi yang dilakukan secara rutin. Tidak semua anak yang mendapatkan pelecehan atau kekerasan mempunyai luka yang sama seperti Beth. Namun, setiap anak yang dilecehkan atau mendapatkan kekerasan sudah pasti memiliki trauma yang sangat mendalam yang sulit mereka lupakan di sepanjang hidupnya. Dan untuk menjalani proses pemulihannya ini tidaklah mudah dan membutuhkan waktu yang sangat lama. Dan dalam kasus ini, Beth telah menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk pulih dan kembali ke kehidupan normalnya. Menurut informasi, saat ini diketahui Beth sudah menjalani kehidupannya yang normal. Ia bekerja sebagai perawat profesional dan ia telah mendapatkan beberapa penghargaan atas kepiawaiannya sebagai perawat. Dan ia telah menuliskan buku berjudul More Than a Thread of Hope yang menceritakan tentang pengalamannya selama ini. Dan ada buku lainnya yang ia tulis berjudul Dandelion of My Pillow, Butter Knife Beneath, yang menceritakan kisah nyata tentang anak-anak yang hilang secara emosional dan bagaimana beberapa di antaranya menemukan jalan untuk kembali. Beth telah menikah pada tanggal 18 November tahun 2016. Saat ini Beth tinggal bersama suaminya di Flagstaff, Arizona. Namun informasi spesifik mengenai suaminya tidak pernah diungkapkan. Saat ini kita bisa melihat Beth sebagai seorang yang memiliki kapasitas untuk berempati dan menyadari semua konsekuensi baik maupun buruk dari semua tindakan yang ia lakukan. Dari kisah ini, kita bisa melihat bahwa betapa besarnya dampak yang mengerikan dari perlakuan orang tua yang sering melakukan pelecehan mental dan kekerasan terhadap anak di masa pertumbuhannya. Dan betapa pentingnya pengasuhan yang baik dengan berkomunikasi secara rutin dengan anak, terutama di saat anak berada pada masa periode kritis. Dan dari kisah ini juga kita bisa tahu bahwa betapa efektifnya sebuah penanganan terapi yang tepat. Setidaknya dalam kasus ini adalah terapi psikologis. Sebuah penanganan untuk memulihkan psikologi secara total terhadap gadis kecil bernama Beth Thomas. Ini dapat dicapai dengan hanya meningkatkan kesadaran si Beth tentang semua tindakan yang ia lakukan. Membangun kebiasaan baik dan perilaku fungsional dalam kehidupan sosial. Saya Babab Nizar, terima kasih sudah menonton.